Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adri Firmansyah dengan NIM 2324 1010325 dari kelas pemrograman web BIM. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya untuk UTS kali ini. Saya di sini akan membuat website pengelolaan inventaris. Nah, di sini saya membuatnya pakai PHP dengan framework Laravel. Baik, langsung saja saya demokan. Nah, di sini terus kita diminta untuk login, kita bisa sembarang masukin. Sini kita di dashboard kita disambut dengan ucapan selamat datang sesuai dengan nama username yang kita masukin di awal tadi. Kenapa bisa gitu? Karena kita menggunakan query parameter. Bisa dilihat dari sini juga di linknya. Sini juga ada cut buat nunjukin total inventarisnya, terus yang tersedia yang ada 38, terus yang dipinjam itu ada 2 biji yang rusak nol ya. Kita bisa dilihat dari sini. Nah, ini juga ada CRUD-nya kita. Di sini JRD-nya saya membuatnya pakai session. Jadi ketika kita pecah pop-up, semuanya akan kembali seperti semula. Dan saya hapus. Nah, tadi hilang, saya hapus lagi. Login. Nah, kembali lagi seperti semula. Itu juga kalau kita mau nambah. Saya nama itemnya. Nanti peluru. Kategorinya armor. Gimana sih itu? Lokasi dan sini. Kita login. Kan kembali ke seperti semula. Seperti itu. Ya, karena kita jelasin, saya jelasin nanti. Nah, di sini juga profilnya ini sesuai dengan yang kita ikutin buat namanya dan emailnya dengan yang kita masukin pada login tadi. Gitu ya, baik oh ya saya jelasin dulu, sini ada footer yang ya isinya nama saya dan NIM saya, terus ini ada navbar, yang ada menu dashboard, pengolahan, dan profil, dan ada ini ya, apa? Ada nama websitenya. Ini kalau diketik, kita akan kembali ke dashboard. Ini agak bagus sih. Saya ada tombol logout. Nah, juga kalau kita berada di login, kita hanya dikasih nama websitenya aja untuk tombol-tombol dashboard, profil, dan pengolahan, dan logout itu nggak ada. Ya jelasin langsung aja kita ke controllernya. Nah, di sini ada data default, ada data laptop yang saya sebutin tadi, jangan tampil lagi juga. Itu. Sini juga ada function buat login, function buat login. Nah, kita apa ya? Di awalnya ini kita pakai apa tadi? Nah, query parameter. Nah, di sini kita dengan apa ya? Setelah kita pencet login, ya, apa? Username itu akan dibawa sampai ke dashboard. Nah, begitu juga di navbarnya. Jadi setiap tombol, setiap link lah, kita itu bakal membawa query parameter yang berisikan data username, nama username. Ini juga ada pengondisian tadi. Kalau kita tidak berada di halaman login, maka semua kayak tombol dashboard, pengolahan, logout itu bukan muncul. Tapi kalau kita beli di login itu nggak muncul. Seperti yang saya contohkan tadi. Ya, di sini seperti ini. Untuk footer ya biasa untuk hanya menampilkan nama dan bisa kembali lagi ke page controller, ke controllernya. Nah, di sini ada apa bagian buat ngitung data yang ada tadi. Misalnya di halaman dashboard, nah ini saya total, sedia, dipinjam, dan yang rusak di sini. Ada lebihannya. Jadi bakal tadi itu di dashboard bakal ada username, eh, item-itemnya atau inventaris dia dipinjam dan status apa jumlah status rusaknya seperti itu. Nah di sini buat profile bagian apa, nama profile tadi kenapa bisa muncul sesuai dengan kita inputin pada login. Nah di sini ada kita ngambil username dari query parameternya itu tadi. Ini ada proses pengelolaan. Ini kan data selalu ada. Nah kan kita pas awal login itu sebenarnya kan data yang di sessionnya itu kan kosong. Jadi nah kalau data yang di sessionnya itu kosong, maka secara default kita akan ngambil data yang ada di kelas default item seperti itu. Ya, di sini ada di pengelolaan itu ya gitu-gitu dah. Sini ada bagian CRUD-nya.
Nah, COD-nya kita pakai session, ya kayak gitu tadi. Nah, kayak kita bisa nambahin ID, nama kategori, juga ada update, posting update sama, juga pakai session juga. Seperti itu. Kapan session itu bakal direset? Ketika kita menekan tombol top up. Nah, ini bisa dibaca. Bisa terdapat ketika function logout dijalankan, maka sessionnya itu tadi, itemnya bakal kembali ke default item, ke kelas default item. Dan kita akan dikembalikan ke halaman login seperti itu. Ini kita telah baru udah, baru udah, habis itu layout. Nah, di sini untuk layoutnya kita itu udah responsif juga. Nah, bisa dilihat udah responsif. Kenapa? Karena kita pakai Bootstrap. Nah, seperti itu. Sini ada dashboard. Ya, eh, ada media, media master, layout master. Nah, di sini ada extend, ada section. Di sini ada yield. Terus login ya sama, ada end section, section, extend. Dan ya, sebenarnya mirip-mirip aja sih. Kalau yang apa, ditampilin itu tadi. Di sini juga bagian pengelolaan, ada nampilin buat tabelnya. Terus ini ada buat modalnya, modal edit, modal tambah, gitu. Untuk profile. Nah, untuk gambar ini yang panjang ini link buat gambar orang hitamnya itu tadi. Terus ya di sini kita ngambil query parameter di bagian profile buat nama dan emailnya. Sini emailnya epicsample.com. Ya baik, karena keterbatasan durasi, saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf jika ada kurang salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.